Halo adik-adik semua, apa kabar nih? Semoga semua sehat dan selalu ceria ya. Jumpa lagi kita di Stema Kids Corner Encyclopedia. Wah, sudah sebulan lalu kita membahas tentang dinosaurus ya, masih ingat nggak? Nah, untuk hari ini kita akan membahas apa lagi ya adik-adik? Oke. Pada episode Stema Kids Corner Encyclopedia kali ini kita akan membahas tentang hewan laut. Wah, seru pasti ya. Ada apa saja di lautan yang luas itu ya? Yuk kita simak bersama Stema Kids Corner Encyclopedia. Adik-adik tahu tidak kalau hampir 3/4 bumi ditutupi oleh lautan atau samudra, dan satu sama lain dari samudra itu saling berhubungan. Samudra terbesar bernama Samudra Pasifik. Pasifik itu berarti peaceful atau penuh kedamaian. Tapi Samudra Pasifik memiliki ombak yang sangat besar loh. Jadi tidak terlalu penuh kedamaian juga ya, masih sangat berbahaya bagi manusia. Dan di Samudra Pasifik hidup berbagai macam hewan laut yang sangat menakjubkan. Di antara hewan-hewan itu ada yang sangat besar, ada yang sangat kecil, ada ikan-ikan, ada mamalia, ada yang bercangkang, ada yang kelihatan menggemaskan, dan bahkan ada juga burung-burung yang bermain di sepanjang permukaan Samudra Pasifik ini. Dan lihat apa itu? Sepertinya berisik sekali ya mereka itu. Oh, itu adalah singa laut California adik-adik, atau California Sea Lion. Singa laut adalah mamalia laut yang cukup besar. Namun singa laut jantan lebih besar daripada singa laut yang betina. Singa laut jantan memiliki panjang sekitar 2 meter dan berat hampir 300 kg. Wah, itu besar sekali ya. Singa laut suka sekali bersandar di bebatuan untuk bersantai. Kadang kita juga bisa melihat ratusan singa laut berjemur di atas bebatuan. Kadang ada juga loh bayi singa laut di sana. Dan adik-adik, singa laut menghabiskan waktu lebih banyak di air untuk berenang dan bermain. Mereka bisa menyelam cukup lama di dalam air dan mencari makan. Mereka suka sekali memakan ikan, cumi-cumi, gurita, dan berbagai macam kerang. Adik-adik tahu tidak, mamalia laut itu ada berbagai jenis loh. Mungkin kalian akan sedikit bingung membedakan antara singa laut, anjing laut, dan berang-berang laut. Nah, ini adalah hal yang membedakan mana singa laut dan mana anjing laut. Singa laut memiliki daun telinga kecil yang imut ya, dan mereka seolah berjalan dengan 4 kaki ketika mereka berada di darat. Sedangkan anjing laut, dia tidak berjalan di darat, tetapi mereka seperti merangkak dengan 2 kaki depannya seperti ini. Dan mereka para anjing laut tidak memiliki daun telinga. Kemudian ada mamalia lain yang bernama berang-berang laut. Mereka hidup di bagian utara Samudra Pasifik. Mereka memiliki bulu yang sering mereka bersihkan sendiri. Bulu di tubuh berang-berang laut itu sangat tebal dan untuk melindungi tubuhnya dari dinginnya air laut. Tuh lihat, lucu ya kalau mereka sedang mandi. Berang-berang laut sangat suka berenang dan mereka memiliki kaki belakang yang seperti sepatu menyelam loh. Lucu ya. Mereka suka menyelam sesekali untuk mencari makanan. Berang-berang laut suka makan makanan laut seperti kerang, kepiting, cumi-cumi, dan juga ikan. Berang-berang laut membawa tangkapan makanannya ke pinggir pantai. Kemudian setelah membuang kulit-kulit kerang atau kepiting itu, mereka membawa makanannya kembali ke lautan dengan cara disajikan di atas perutnya. Dan mereka memakannya sambil bersantai seperti ini. Oh iya, berang-berang laut juga memiliki kantong loh. Iya, agak seperti kanguru atau binatang berkantung di darat. Kantong itu berguna untuk menyimpan makanan yang mereka tangkap dari dalam lautan sebelum dibawa ke darat. Berang-berang laut suka hidup berkelompok dan mengapung di permukaan laut bersama dengan bayi-bayi mereka. Kelihatan lucu sekali ya adik-adik. Dan jika mereka tidur pun mereka akan berkelompok serta mereka mengikat badan mereka dengan tumbuhan laut seperti itu agar tubuhnya tidak hanyut di bawah arus. Jika tidak ada tumbuhan laut di sekitarnya, mereka akan berpegangan tangan satu sama lain agar tidak hanyut. Aduh, menggemaskan sekali ya. Oke, untuk mamalia laut berikutnya adik-adik, kita punya paus biru. Paus biru adalah hewan laut terbesar yang ada di bumi. Ukuran tubuhnya lebih besar dari dinosaurus manapun yang pernah hidup di zaman purba dulu. Paus biru mampu tumbuh hingga memiliki panjang 30 meter dan memiliki berat hingga 200 ton. Wah, itu besar sekali ya. Tapi adik-adik tahu tidak? Jika paus biru yang memiliki ukuran badan sangat besar itu hanya memakan makanan yang sangat kecil. Ya, paus biru suka memakan krill. Krill adalah hewan laut seperti udang namun ukurannya sangat kecil. Kok bisa kenyang ya? Ya, paus biru itu bukan memakan 1 atau 2 udang kecil, tetapi mereka memakan jutaan krill atau udang kecil setiap harinya. Lalu bagaimana cara paus biru menangkap krill untuk dimakan? Ya, mereka akan berenang dengan mulut terbuka. Kemudian para krill atau udang kecil yang jumlahnya sangat banyak akan masuk ke dalam mulut ikan paus biru itu. Setelah masuk ke dalam mulutnya, ikan paus biru akan mengeluarkan kembali air laut yang masuk bersama krill. Namun karena mereka memiliki saringan seperti ini di dalam mulutnya, sehingga para krill akan terjebak di dalam mulut ikan paus dan akan ditelan menjadi makanan. Oh iya, ikan paus biru yang sangat besar itu jika memiliki anak, ukuran anak paus biru adalah memiliki panjang 7 meter dan berat 2 ton. Wah, anaknya saja besar sekali ya. Ikan paus biru termasuk dalam hewan mamalia karena mereka bernafas menggunakan paru-paru, tidak menggunakan insan seperti ikan pada umumnya. Paus biru akan muncul ke permukaan laut untuk menghirup udara menggunakan lubang hidung seperti ini, kemudian menyelam lagi.
Kemudian ada burung-burung cantik di permukaan laut. Itu burung apa ya? Itu adalah wandering albatross atau elang laut. Burung ini sesungguhnya bukan hewan laut ya, tapi mereka menghabiskan waktu mereka hampir setiap saat ada di sekitar lautan. Elang laut memiliki bentang sayap yang cukup besar jika dibandingkan dengan burung-burung lainnya. Dia memiliki bentang sayap 3 meter panjangnya loh. Mereka melayang-layang di atas permukaan laut cukup lama dan terkadang bermain di atas air untuk menangkap ikan atau cumi-cumi. Saat musim bertelur, elang laut juga akan membuat sarang di sekitar lautan untuk menghangatkan telur-telurnya. Oh adik-adik, masih ada loh hewan besar lainnya di dalam lautan. Apa itu ya? Oh, itu ikan pari. Bentuk ikan pari ini tidak seperti ikan pada umumnya ya adik-adik. Ikan pari Pasifik termasuk yang terbesar di lautan loh. Dengan sayap yang sangat lebar hingga mencapai 7 meter panjangnya, ikan pari terbesar yang pernah ditangkap bahkan memiliki ukuran seberat 1000 kg. Tapi, ikan sebesar itu memiliki kebiasaan memakan hewan yang sangat kecil adik-adik. Seperti ikan paus biru tadi. Ya, ikan pari suka memakan plankton. Plankton adalah hewan lautan yang sangat kecil. Saking kecilnya ukurannya sampai tidak bisa dilihat dengan mata loh. Harus menggunakan mikroskop. Nah, ikan pari akan membuka mulutnya yang memiliki saringan itu, kemudian berenang untuk menelan air banyak-banyak. Nah, plankton-plankton itu akan tersaring dan menjadi makanan ikan pari. Ikan pari suka berenang dengan kelompoknya di dalam lautan. Kelihatan seperti burung-burung yang sedang berterbangan bersamaan ya. Dan, apakah ikan pari itu sedang tersenyum pada kita adik-adik? Oh, mungkin dia sedang lapar. Dia membuka mulutnya untuk menangkap plankton. Dan itu dia adik-adik beberapa hewan yang hidup di lautan. Sebetulnya masih banyak lagi hewan lain yang ada di lautan. Tapi kita akan bahas lagi di ensiklopedia yang lain ya. Oh iya, pernahkah kalian melihat hewan-hewan laut itu secara langsung? Coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Oke adik-adik, kita akan jumpa lagi di episode lain dan jangan lupa saksikan terus tema Kids Corner setiap Kamis ya. Kami memiliki 4 Kids Corner, diantaranya Kids Corner Storytelling, Kids Corner Science, Kids Corner Sing With Me, dan seperti yang sekarang sedang adik-adik lihat, Kids Corner Ensiklopedia. Jangan lupa belajar ya, sampai jumpa lagi, bye-bye.